Assalamualaikum sobat sekalian. Untuk materi kali ini kita akan membahas cara membaca atau memahami single line diagram dari pembangkit listrik. Dalam hal ini kita akan bahas PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, seperti yang ada di gambar ini. Ya, kita langsung saja menuju ke single line diagram. Di sini kita ambil contoh suatu single line diagram dari PLTU dengan kapasitas 2 kali 17,5 MVA. Ya, di sini gambarnya mungkin kurang jelas ya, nanti akan kita detailkan lagi dan kita bicarakan setelah gambar ini. Kalau kita lihat dari gambar tadi itu, kalau kita buat dalam bentuk blok diagram, ya, di situ ada 2 kali generator dengan kapasitas 17,5 MVA. Di sini ada generator A dan generator B dengan tegangan 6,3 kV ya, baik A maupun yang B. Kemudian trafo A dan trafo B untuk menaikkan tegangan generator dari 6,3 ke 150 kV. Kemudian masuk ke busbar 150 kV untuk dikirimkan ke transmisi 150 kV. Demikian juga untuk yang di sini dari generator 6,3 kV ini, di sini ada busbarnya, dinaikkan ke tegangan sini ya, dari 6,3 ke 20 kV ya. Ini kurang tanda panah ya, kita kurang panah lagi, panah ke atas. Jadi di sini ada trafo 6,3 kV ke 20 kV, kemudian disalurkan ke listrik distribusi yang 20 kV ya. Nah, di jaringan 6,3 kV ini, di busbar 6,3, di situ digunakan untuk keperluan ya, pemakaian sendiri untuk peralatan dengan tegangan 6,3 kV dan juga 400 volt. Jadi untuk yang peralatan 6,3 kV bisa diambil dari busbar ini menuju ke peralatan. Sedangkan untuk yang pemakaian 400 volt atau 380 digunakan trafo 6,3 kV ke 400 volt. Ini dipakai untuk keperluan sendiri. Yang dimaksud keperluan sendiri itu untuk keperluan pemakaian dari sistem pembangkit sendiri, untuk pabrik itu sendiri, untuk keperluan penerangan kantor dan lain sebagainya, untuk pompa-pompa yang ada di pembangkit tersebut. Ya, sekarang kita lihat ya, kita masuk ke single line diagramnya. Kita akan lebih perjelas lagi, tapi kita hanya bicara secara garis besar. Kalau kita mau lebih detail lagi, tentu saja lebih banyak waktu yang kita perlukan. Mungkin akan kita bahas lebih lanjut lagi. Sekarang kita mulai masuk ke single line diagram. Ya, kita lihat di sini single line diagram dari suatu pembangkit. Bisa kita mulai pembahasannya mulai dari generatornya. Kita coba besarkan dari gambar ini. Di sini adalah generator dengan kapasitas 17,5 MVA. Ya, di sini tegangannya adalah 6,3 kV. Ini adalah unit 2. Sedangkan yang unit 1 di sebelah kanan ya sama 17,5 MVA dengan tegangan 6,3 kV. Ya, seperti ini. Nah, tegangan yang dihasilkan dari generator ini kemudian melewati suatu basdak. EPB ini adalah jenis basdak. Basdak itu adalah batang konduktor, jadi seperti kabel karena ukurannya besar sekali sehingga menggunakan batang konduktor atau basdak. Di sini ada gas circuit breaker ya, sebagai penghubung beban ya, penghubung dan pemutus bebannya. Dari sini, dari basdak ini kemudian menuju ke transformator. Di sini kapasitasnya 24 MVA. Tegangannya adalah menaikkan tegangan dari generator 6,3 kV ke 150 kV. Ya. Kemudian di sini ada disconnecting switch ya, dengan spesifikasinya 150 kV, ampernya 3150 dan ratingnya 40 kA. Ya, seperti ini. Kemudian di sini ada circuit breaker lagi atau pemutus beban ya, penghubung atau pemutus beban. Kemudian masuk ke 2 buah disconnecting switch lagi, DS ya, atau saklar pemisah dengan
spesifikasinya 150 kV, 1600 ampere, dan dengan rating 40 kA. Dari sini masuk ke bus bar, yaitu bus bar A dan bus bar B dengan spesifikasi 150 kV, 1000 ampere, 40 kA. Ya, jadi dari generator unit 2 tadi dikirimkan ke bus bar sini untuk dimasukkan ke jaringan transmisi 150 kV melewati ini disconnecting switch dan juga pemutus beban atau circuit breaker ya. Kalau kita lihat di sini dari sini adalah bus ductnya belok ke kanan ya. Ini tegangannya 6,3 kV. Jadi di sini ada bus bar 6,3 kV. Ya, di sini ini ada tegangan yang menggunakan 6,3 kV. Dari 6,3 kV ini ada transformator. Ya, di sini trafonya itu spesifikasinya adalah menaikkan tegangan dari generator 6,3 kV ke 20 kV di sini, yang merupakan tegangan distribusi ya, 20 kV distribusi. Di sini kapasitasnya 12,5 mega VA ya, seperti ini. Kemudian yang 6,3 kV ini didistribusikan ke peralatan yang menggunakan tegangan menengah, yaitu 6,3 kV. Misalkan di sini motor-motor pompa ya, ini di sini motor-motor dengan kapasitas yang cukup besar, 2 kali 155 kW, 2 kali 150 kW ya, dan sebagainya. Ini adalah beban-beban dengan tegangan 6,3 kV ya, seperti ini. Demikian juga yang unit 1 ini 6,3 kV tegangannya melewati bus duct, kemudian dikirim ke kiri gabung dengan yang tadi itu ya, 6,3 kV. Sedangkan yang dilanjutkan lagi ke trafo dari 6,3 kV ke 150 kV, yaitu trafo 24 MVA. Ini trafo unit yang lainnya. Kalau tadi ini unit 2, ini unit 1. Kemudian dikirimkan ke jaringan transmisi 150 kV melalui ya, pemutus beban di sini, kemudian disconnecting switch, baru ke bus bar A dan bus bar B ya, seperti ini. Kemudian di sini ada coupler, ini adalah circuit breaker coupling ya, untuk menggabungkan A dan B ya, bus bar A dan bus bar B. Untuk keperluan tertentu bisa digunakan coupling itu, coupling circuit breaker. Jadi tegangannya 150 kV baru dikirimkan ke transmisi yang ada di PLN. Nah, sedangkan di sini tegangan 106,3 kV tadi diturunkan ke tegangan 400 volt di sini menggunakan trafo penurun tegangan, yaitu auxiliary trafo. Di sini ada berapa ini? Trafo 2 ya. Ada 3 unit trafo di sini. Dari 6,3 kV diturunkan ke 400 volt. Nah, di sini tegangan 400 volt digunakan untuk beban-beban peralatan yang menggunakan tegangan 400 volt atau 380. Ini kW-nya atau daya-dayanya lebih kecil dibandingkan dengan peralatan-peralatan yang menggunakan tegangan 6,3 kV seperti ini. Kalau ini tegangannya 380 atau 400 seperti itu. Jadi pembagiannya seperti ini. Kemudian di sini disediakan juga emergency diesel generator. Kapasitasnya 500 kVA, tegangannya 400 volt. Ini sebagai emergency ya, kalau misalkan generatornya ya untuk keperluan sendiri nih ya. Ini semua beban ini ada beban untuk keperluan sendiri. Jadi tidak digunakan untuk tidak dikirimkan ke distribusi maupun ke transmisi, hanya untuk pemakaian sendiri. Di sini yang 400 volt ini ya. Jadi demikianlah rekan-rekan sekalian ya, penjelasan mengenai bagaimana cara memahami atau membaca single line diagram dari suatu pembangkit. Di sini kapasitasnya 17,5 MVA 2 kali. Demikianlah rekan-rekan sekalian, setelah kita bagaimana cara membaca single line diagram secara garis besar,
dan juga cara memahaminya. Semoga uraian singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.